Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, sangat-sangat diberkati Tuhan. Amin. Karena kita percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kembali bersama saya dalam program Mendengar Suara Tuhan setiap pagi. Kali ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan dalam Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul, dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan ini saudara, dan saya rindu hari ini kita belajar. Tema kali ini adalah latihlah dirimu beribadah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada yang sangat kontras di sini. Tentunya dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas dan latihan untuk beribadah itu tidak terbatas. Artinya saudara, hal yang penting dan yang utama adalah bagaimana kita mengutamakan, kita boleh melatih diri kita untuk beribadah. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, beribadah adalah berbicara tentang bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita untuk senantiasa boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh mengalami pribadi Tuhan, boleh hidup bersama dengan Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan, dan senantiasa membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jelas dikatakan membaca firman Tuhan, membaca kitab suci. Saudara, beribadah adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, lewat mendengar firman Tuhan seperti yang kita adakan pada pagi hari ini. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang disebut beribadah. Sikap dan cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sikap dan cara kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus melatih diri kita beribadah, saudara? Nah, saudara, latihan adalah satu proses. Berlatih artinya ada satu proses, ada satu usaha. Kalau kita melatih fisik, tentu kita mengalami proses bagaimana fisik kita bisa kuat, bisa sehat, bisa semakin berbobot tentunya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk bicara tentang hal beribadah, itu pun kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Ada proses dalam segala kemampuan kita. Bagaimana supaya kita dapat mencapai apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius yang muda, janganlah engkau menganggap dirimu muda, tetapi jadilah teladan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita mau belajar mengapa kita harus melatih, terus melatih, ya. Karena melatih itu artinya kita berproses, terus berusaha, berjuang sampai kita mencapai akhir, mencapai tujuan kita. Tentu tujuan beribadah kita sungguh-sungguh seperti firman Tuhan katakan, berguna bukan hanya untuk hidup ini saja, hidup yang kita hidupi saat ini, tetapi juga hidup yang akan datang atau hidup dalam kerajaan sorga. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang pertama saudara kasih, kita harus melatih diri kita untuk beribadah karena kita percaya kita akan masuk ke dalam rencana Tuhan.
Saya percaya kalau kita melatih diri kita beribadah, kita sedang ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengerti tujuan hidup kita, bahkan akhir hidup kita. Itu sebabnya dikatakan latihan beribadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung banyak janji Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang mengalami kesulitan. Tuhan boleh menguatkan kita dengan berkata, aku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Saudara, itulah yang kita dapatkan, sebuah janji Tuhan. Kalau kita mengalami sakit penyakit, Dia berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Bahkan Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, karena oleh bilur-bilurnya Dia menyembuhkan segala penyakit. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kita boleh alami di dalam Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita senantiasa lakukan. Melatih ibadah bukan hanya hadir dalam persekutuan hari-hari Minggu. Melatih ibadah bukan hanya mengikut dalam acara-acara komsel. Tetapi melatih ibadah itu adalah bagaimana kita membangun terus hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Konsepnya bukan soal ritual, bukan soal jam pertemuan, tetapi bagaimana hidupmu dan hidupku selalu mengambil waktu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus berjuang. Terkadang kita harus menghadapi mungkin pergumulan, tantangan dari keluarga, tantangan dari pekerjaan, tantangan dari lingkungan kita. Banyak hal. Dan itu seringkali membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dikatakan di ayat yang ke-15, ketika kita melatih kita beribadah, dikatakan firman Tuhan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, tanpa kita melatih untuk beribadah, kita tidak akan pernah menemukan satu kemajuan dalam hidup kita. Tentu yang dimaksud adalah kemajuan iman kita, kemajuan bagaimana kita memiliki prinsip dan pikiran sama seperti Kristus. Dan pada waktunya kita semakin dewasa rohani. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara kasih Tuhan Yesus, saya percaya bukan hanya kemajuan kita, kedewasaan rohani kita, tetapi kita percaya kita akan beroleh keselamatan. Amin. Keselamatan akan menjadi milik kita. Dikatakan firman Tuhan, awasilah dirimu di ayat 16 sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan juga akan menjamin keselamatan kita kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahkan orang lain juga akan mendengar dan menerima keselamatan karena kehidupan kita sudah berkemenangan. Saya percaya di tahun kemenangan ini kita akan melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.